Emil ini tentu memiliki tanggung jawab yang besar memimpin provinsi terbesar di Indonesia dengan jumlah populasi yang luar biasa, 50 juta, tersebar di 27 kabupaten dan kota. Sebagai sahabat dan sebagai mitra dalam berpolitik dan berdemokrasi, tentu saya bukan hanya mendoakan tetapi juga mendorong dan memberikan dukungan. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Suara Rana. Dan di video kali ini kita bakal membaca sebuah artikel yang sangat menarik yang ditulis oleh Diha Alif dengan judul Saat Denny Sregar peringatkan Ridwan Kamil soal tipu daya Demokrat. Meski 2024 masih jauh guys, rupanya ada loh pihak-pihak yang begitu ngebet pengen jadi cawapres. Kalau di kubu pemerintah ini ada menteri yang konsisten memajang foto dan video diri sendiri di mesin-mesin ATM. Nah, dari partai oposisi, dari pihak oposisi ya, ini juga ada parpol yang getol lobi sana sini. Siapa lagi guys kalau bukan Demokrat yang dengan terpaksa harus menjagokan AHY karena merupakan terah sang mantan. Terlihat sekali kalau belum ada kesiapan dari diri Agus Harimurti di dunia perpolitikan guys. Bukan hanya jabatan militer dan pengalaman politiknya yang jauh dari sang bapak, gaya komunikasinya pun juga cenderung kaku dan sulit menuai simpati dari masyarakat ya. 11-12 lah dengan sang adik yang sempat tersandung kasus Hambalang meski kini seakan menguap begitu saja. Nah, Demokrat yang awalnya bersikeras meminta agar ambang batas parpol diturunkan guys, kini banting setir memakai strategi lain yang lebih masuk akal. Mungkin mereka sadar meski presentasi turun, nama AHY ini tidak akan bisa terangkat dengan mudah. Apalagi kalau dihadapkan dengan Ganjar, Prabowo, ataupun juga nama besar lainnya. Mereka kini tengah cawe-cawe ke salah satu gubernur yang dianggap cukup fenomenal, yakni Ridwan Kamil. Sekalipun diusung Nasdem, Ridwan Kamil ini beberapa kali tertangkap condong pada kelompok ekstremis guys dengan ikut menyalahkan Jokowi, terutama soal RUU Omnibus Law dulu. Dengan merapatnya Ridwan Kamil ini diharapkan akan ada tambahan dari Nasdem sehingga tinggal menarik PKS dan satu partai lain agar bisa membentuk poros ketiga. Hal ini pun masuk akal ya guys dengan perhitungan politik ala Demokrat. Makanya mereka tidak mau memasukkan nama Hovifah meski kalau secara kedekatan ini justru lebih erat dengan Demokrat dan akan patuh dengan apa yang dikatakan oleh SBY. Namun karena Hovifah sama-sama dari Demokrat, maka pasangan dengannya ini tidak akan mampu meraup suara tambahan. Sebelumnya, Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani pun juga mengatakan bahwa Partai Demokrat terutama AHY ini memiliki hubungan baik dengan Ridwan Kamil. Pihaknya akan menghormati partai manapun yang nantinya menjadi pilihan hati dan politik Ridwan Kamil berlabuh, termasuk jika nantinya berketepatan hati menjadi bagian dari keluarga besar Partai Demokrat. Kendati demikian guys, Kamhar juga mengatakan Demokrat enggan berandai-andai. Keputusan untuk memilih partai politik diserahkan sepenuhnya kepada Ridwan Kamil secara pribadi. Dirinya menuturkan akan mengapresiasi dan juga menyambut baik niat Ridwan Kamil untuk masuk menjadi anggota parpol tersebut. Dengan pengalamannya menjadi kepala daerah yang telah 2 kali mengikuti dan memenangkan kontestasi politik pilkada, maka keinginan menjadi bagian dari parpol adalah wajar. Kamhar juga mengatakan keinginan Ridwan Kamil tersebut juga wajar dinilai, apalagi masih memiliki cita-cita politik yang hendak diperjuangkan baik untuk Jawa Barat periode kedua ataupun juga kontestasi politik nasional jika ada jalan. Dirinya menambahkan guys bahwa untuk Pilpres sendiri hingga kini Partai Demokrat belum menjadikannya sebagai agenda prioritas. Sekalipun telah banyak suara kader dan elemen masyarakat yang menginginkan AHY pada 2024 mendatang. Menanggapi berita tersebut, pegiat media sosial Denny Sregar bersuara keras mengungkap niat busuk Demokrat. Udahlah Kang Emil, semua juga tahu kalau Partai Demokrat gak akan mengangkat capres selain Agus Yudhoyono. Nama Kang Emil cuma dimanfaatkan untuk mengangkat nama Demokrat. Mending masuk Nasdem. Mereka bukan partai keluarga. Tulis Denny Sregar 7. Peringatan Denny Sregar ini pun juga sekaligus mengungkap betapa culasnya Partai Demokrat yang kini dijadikan partai keluarga guys. Ketimbang cawe-cawe ke Ridwan Kamil dan akhirnya menyeret Nasdem, ini lebih cocok mereka menyeret Tommy saja ya dengan Partai Berkarya. Atau bisa juga AHY berpasangan dengan Ibas atau bahkan istrinya, karena memang satu keluarga aktif berpolitik kan ya. Masih ingat soal seruan lockdown yang dihembuskan satu keluarga Cikeas? Saat itu Denny sudah menyindir kalau
permintaan lockdown berawal dari sang bapak ya, kemudian anak hingga merembet ke cucu yang dijadikan alat berpolitik guys. Miriplah dengan ormas-ormas yang tergabung di 212 yang memanfaatkan agama untuk politik. Bahkan istri AHY yang tak terima olokan Denny Siregar ini mengancam akan melaporkannya ke polisi guys. Saat mereka menyebut rezim Jokowi anti kritik, ternyata keluarga JK sendiri yang langsung kepanasan ketika menerima kritik. Kini setelah semua jualannya tidak laku, Ridwan Kamil pun diseret untuk mendongkrak AHY. Padahal yang mengusung dirinya jadi gubernur adalah Nasdem. Kalau sampai membelot jadi kader Demokrat yang kini terpecah dua kubu, bisa-bisa Ridwan Kamil ini jadi bulan-bulanan netizen. Pokoknya mendongkrak nama AHY, bisa jadi Ridwan Kamil sendiri akhirnya tidak kuat dan melepaskan diri dari Demokrat. Kalaupun sampai diusung jadi capres dari Demokrat dengan AHY sebagai cawapres, kekuatannya akan jauh di bawah Prabowo dan capres potensial lain seperti Ganjar. Belum lagi kalau ada nama baru yang tiba-tiba fenomenal dan mendapatkan dukungan banyak parpol. Bisa jadi guys, Andika Perkasa, Dudung, Gibran, Sri Mulyani, atau tokoh lain yang diajukan beberapa parpol. Yang jelas kita tahu ya, kalau nama AHY sangat susah terangkat. Sewaktu Pilpres 2019 silam saja Prabowo tidak mau menjadikannya cawapres, apalagi di Pilpres mendatang di mana banyak calon potensial yang terus mendapat sorotan publik. Atau bisa jadi Jokowi sendiri yang memberi rekomendasi nama di menit-menit terakhir yang tidak terduga seperti halnya Ma'ruf Amin. Kita masih ingat ya, kalau pengangkatan Ma'ruf Amin ini menuai banyak pro dan kontra. Tapi karena namanya juga tim, Prabowo akhirnya harus keok mengakui keunggulan Jokowi. Dirinya yang sebelumnya dicitrakan komunis dan anti-Islam pun langsung mendapatkan dukungan ormas Islam terbesar, yakni NU. Saat semua parpol sudah sepakat mengusung Jokowi, maka nama Ma'ruf yang tidak diperhitungkan sebelumnya pun juga harus diterima sepenuhnya. Mungkin rasa sakit hati pendukung Jokowi yang mendengar provokasi MUI di bawah Ma'ruf Amin ini membuat keputusan Jokowi begitu menyakitkan guys. Tapi belakangan kita sadar ya, kalau Ma'ruf Amin tidak berdaya sedikit pun di bawah kekuasaan Jokowi. Pembubaran FPI tidak mendapatkan respon keras karena pendanaannya diputus dan NU dirangkul lewat Ma'ruf Amin. Kini ketika anggota MUI ditangkap pun tidak ada pembelaan berarti dari Ma'ruf Amin. Berbeda ketika wakilnya Yusuf Kala dulu yang justru seakan menikam Jokowi dari belakang dengan mendukung Anies. Tepatnya menjelang 2024 nanti, rekomendasi seorang Jokowi akan bisa menjadi penentu calon pemimpin masa depan. Tidak perlu takut kalau nanti nama yang direkomendasikan terlihat tidak sesuai harapan. Karena yang lebih tahu medan seorang presiden ya Jokowi sendiri. Tapi yang jelas guys, kita tahu bahwa sangat kecil ya ia menjagokan Ridwan Kamil yang kerap berseberangan dengan pemerintah. Apalagi menjagokan anak mantan yang tidak memiliki pengaruh apapun di dunia politik. Begitulah kura-kura. Gimana nih guys menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah nonton Suara Rana hari ini. Kita ketemu lagi besok. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingat-ingat lagi di mana saya pernah bully anak mereka ya. Oh, ternyata itu berkaitan dengan tweet saya yang menyoroti berita surat terbuka Putri Agus Harimurti. Saya jelas ketawa lah, padahal di situ saya nggak sedang membuli seorang anak. Meskipun saya juga heran, kok bisa ya anak usia 12 tahun paham tentang konsep lockdown. Nisa marah dan mengadu ke Jokowi karena merasa anaknya saya bully.